Halo sobat semuanya, berjumpa lagi dengan channel Ilmuwan Top. Rumah merupakan tempat berlindung yang menjadi kebutuhan dasar manusia. Namun, pernahkah terbayangkan bahwa ada orang-orang yang tinggal di tempat-tempat yang sulit dipercaya bisa disebut sebagai rumah? Dari gua-gua tersembunyi hingga struktur yang menantang gravitasi, beberapa manusia telah mendorong batas-batas definisi tempat tinggal ke level yang ekstrim, yang terkadang tersembunyi kisah-kisah perjuangan melawan penderitaan hidup yang mengiris hati. Imajinasi dan kegigihan manusia sungguh tak terbatas. Mereka telah menciptakan hunian di lokasi-lokasi paling tidak terduga, menempel di tebing curam, terapung di atas air, bahkan terbenam dalam tanah. Meskipun tampak mustahil, rumah-rumah unik ini menjadi bukti nyata kreativitas dan kemampuan beradaptasi manusia. Dalam video kali ini kita akan membahas untuk kalian 20 tempat tinggal paling tidak biasa yang benar-benar dihuni oleh manusia. Tapi sebelum masuk inti video, seperti biasa kita ingetin kalian jangan lupa like dan subscribe supaya channel sederhana ini tetap bisa memberikan manfaat kepada semua orang. Yanjin, kota tersempit di dunia. Yanjin, sebuah kota unik di provinsi Yunnan, Tiongkok, dikenal sebagai kota tersempit di dunia. Terletak di sepanjang Sungai Nangsi di antara pegunungan terjal, Yanjin memiliki lebar hanya 30 meter pada titik tersempitnya dan maksimal 300 meter pada bagian terluasnya. Meskipun demikian, kota ini dihuni oleh sekitar 450.000 penduduk, jumlah yang setara dengan populasi kota-kota menengah di berbagai negara. Kondisi geografis yang ekstrim ini telah memaksa Yanjin untuk berkembang secara vertikal dengan bangunan-bangunan bertingkat yang menjulang di sepanjang tepi sungai dan lereng gunung. Banyak bangunan di Yanjin dibangun di atas tiang-tiang tinggi untuk melindungi dari banjir yang sering terjadi, menciptakan pemandangan kota yang tampak seperti menggantung di atas sungai. Perkembangan kota yang terbatas secara horizontal ini telah mendorong inovasi dalam pemanfaatan ruang, dengan bangunan-bangunan yang saling berhimpitan dan jalan-jalan sempit yang berkelok-kelok mengikuti kontur alam. Meskipun kondisi geografisnya yang ekstrim, Yanjin telah berhasil mengembangkan infrastruktur perkotaan yang cukup lengkap. Kota ini memiliki jaringan jalan, jembatan, dan fasilitas publik yang dirancang dengan cermat untuk memaksimalkan ruang yang terbatas. Namun, keterbatasan akses dan infrastruktur yang kurang memadai telah menghambat perkembangan ekonomi kota. Yanjin hanya memiliki satu jalan utama yang melewati kota, yang menyebabkan kesulitan dalam transportasi dan distribusi barang. Kehidupan sehari-hari di Yanjin sangat dipengaruhi oleh keterbatasan ruang dan kondisi geografisnya. Mayoritas penduduk tinggal di apartemen yang dibangun menggunakan tiang-tiang beton di pinggir sungai. Aktivitas ekonomi di kota ini didominasi oleh pertanian, peternakan, dan usaha kecil. Namun dengan kemajuan teknologi dan akses internet yang semakin mudah, sebagian penduduk Yanjin mulai terlibat dalam industri digital dan e-commerce. Makoko, pemukiman kumuh yang terlupakan. Makoko, sebuah pemukiman kuno di Lagos, Nigeria, merupakan salah satu daerah paling terpinggirkan dan memprihatinkan di dunia. Terletak di tepi Laguna Lagos, Makoko terdiri dari ribuan rumah panggung yang dibangun di atas air dengan menggunakan kayu dan seng bekas. Diperkirakan sekitar 85.000 hingga 250.000 orang tinggal di pemukiman seluas sekitar 7 km persegi ini, menjadikannya salah satu daerah kumuh terpadat di Afrika. Sebagian besar penduduk Makoko adalah imigran dari Benin dan Togo yang datang ke Lagos untuk mencari penghidupan sebagai nelayan sejak abad ke-19. Kondisi kehidupan di Makoko sangat memprihatinkan dan penuh tantangan. Kurangnya infrastruktur dasar seperti air bersih, sanitasi, listrik, dan pengelolaan sampah menyebabkan masalah kesehatan yang serius. Penduduk Makoko menggunakan air laguna yang tercemar untuk kebutuhan sehari-hari, termasuk memasak dan mencuci. Pembuangan sampah dan kotoran langsung ke laguna semakin memperburuk pencemaran air. Akibatnya, penyakit seperti malaria, diare, dan infeksi saluran pernapasan menjadi endemik di daerah ini.
Angka kematian ibu dan bayi juga sangat tinggi karena minimnya akses terhadap layanan kesehatan. Selain masalah kesehatan, penduduk Makoko juga menghadapi ancaman penggusuran dan bencana alam. Pemerintah Lagos telah beberapa kali mencoba menggusur permukiman ini dengan alasan penataan kota, namun selalu mendapatkan perlawanan dari warga. Pada tahun 2012, sebagian Makoko dihancurkan dan ribuan orang kehilangan tempat tinggal. Banjir dan badai juga menjadi ancaman serius mengingat posisi Makoko yang rentan terhadap kenaikan permukaan air laut. Meskipun demikian, penduduk Makoko tetap bertahan dan membangun kembali rumah mereka setiap kali terjadi kerusakan. Santa Cruz del Islote, pulau kecil dengan kepadatan yang luar biasa. Santa Cruz del Islote, sebuah pulau kecil di lepas pantai Kolombia, menjadi sorotan dunia karena kepadatan penduduknya yang luar biasa. Dengan luas hanya sekitar 0,39 hektar, pulau ini dihuni oleh sekitar 1.200 jiwa, menjadikannya 4 kali lebih padat dari Manhattan. Pulau ini terletak di Kepulauan San Bernardo, Departemen Bolivar, Kolombia Utara. Kehidupan di Santa Cruz del Islote penuh dengan tantangan infrastruktur. Tidak ada sistem pembuangan limbah yang memadai, sehingga sebagian besar limbah langsung dibuang ke laut tanpa pengolahan. Air bersih menjadi komoditas berharga dengan pasokan yang dibawa oleh Angkatan Laut Kolombia setiap 3 minggu sekali. Listrik hanya tersedia selama 5 jam sehari, biasanya dari pukul 19.00 hingga 23.00 waktu setempat yang disuplai oleh generator. Keterbatasan lahan juga menyebabkan tidak adanya area untuk pemakaman, sehingga penduduk yang meninggal harus dikebumikan di pulau-pulau terdekat. Mayoritas penduduk bekerja sebagai nelayan, memanfaatkan kekayaan Laut Karibia. Sebagian lainnya bekerja di industri pariwisata, baik di pulau sendiri maupun di resort-resort di pulau-pulau sekitarnya. Pulau ini memiliki 1 sekolah yang menyediakan pendidikan hingga kelas 10, 1 klinik kesehatan, 2 toko, dan bahkan sebuah diskotik. Tidak ada kendaraan bermotor di pulau ini, dan seluruh pulau dapat dijelajahi dengan berjalan kaki dalam waktu kurang dari 2 menit. Di Santa Cruz del Islote tidak dibutuhkan polisi karena tingkat kejahatan yang sangat rendah. Penduduk saling mengenal satu sama lain dan sering meninggalkan pintu rumah mereka tidak terkunci. Anak-anak bermain dengan bebas di gang-gang sempit dan di dermaga. Pulau ini juga memiliki tim sepak bola yang berlatih di ruang terbatas yang tersedia. Desa Ketekesu Toraja, rumah adat yang menantang waktu. Desa Ketekesu di Toraja, Indonesia, merupakan pemukiman tradisional yang telah bertahan selama lebih dari 4 abad. Terletak di dataran tinggi Sulawesi Selatan, desa ini menjadi bukti hidup kebudayaan Toraja yang kaya dan unik. Seluruh rumah di Ketekesu dibangun mengikuti arsitektur tongkonan, rumah adat khas Toraja dengan atap melengkung menyerupai perahu terbalik. Deretan rumah tongkonan ini saling berhadapan, menciptakan pemandangan yang memukau dan menjadi ciri khas pemukiman tradisional Toraja. Arsitektur tongkonan di Ketekesu memiliki desain yang tertutup dengan sedikit jendela, memberikan kesan misterius dan kokoh. Struktur ini bukan tanpa alasan, desain tertutup berfungsi melindungi penghuni dari cuaca ekstrim dan hewan liar yang umum ditemui di kawasan pegunungan. Bagian dalam rumah tongkonan terbagi menjadi beberapa ruang multifungsi yang digunakan sebagai area komunal untuk beristirahat maupun melaksanakan berbagai upacara adat. Fleksibilitas penggunaan ruang ini mencerminkan kearifan lokal masyarakat Toraja dalam beradaptasi dengan lingkungan dan kebutuhan sosial mereka. Salah satu elemen yang paling mencolok dari rumah tongkonan di Ketekesu adalah deretan tanduk kerbau yang dipajang di bagian depan rumah. Bagi masyarakat Toraja, jumlah tanduk kerbau melambangkan status sosial dan kemakmuran sebuah keluarga. Semakin banyak tanduk kerbau yang terpajang, semakin tinggi pula kedudukan sosial keluarga tersebut. Kerbau memiliki nilai sakral dalam budaya Toraja dan sering dikorbankan dalam upacara adat, terutama upacara pemakaman yang dikenal sebagai Rambu Solo. Meskipun terkesan kuno, rumah-rumah di Ketekesu masih dihuni dan digunakan secara aktif oleh masyarakat setempat.
Hal ini menjadikan Ketekesu sebagai museum hidup yang memperlihatkan kesinambungan tradisi Toraja dari masa lalu hingga kini. Desa Atuleer, kehidupan di ujung langit. Desa Atuleer yang terletak di Provinsi Sichuan, Cina, telah menjadi sorotan dunia karena lokasinya yang unik di puncak tebing setinggi 800 meter. Desa ini yang telah dihuni selama lebih dari 200 tahun menarik perhatian global pada tahun 2016 ketika foto-foto anak sekolah yang memanjat tangga rotan berbahaya untuk mencapai sekolah mereka menjadi viral di media sosial. Kondisi geografis yang ekstrim ini membuat Atuleer dijuluki sebagai desa tebing atau desa di ujung langit, menggambarkan tantangan luar biasa yang dihadapi penduduknya dalam kehidupan sehari-hari. Menanggapi perhatian publik dan keprihatinan akan keselamatan penduduk, pemerintah Cina mengambil tindakan cepat untuk memperbaiki akses ke desa tersebut. Pada tahun 2016, pemerintah menginvestasikan sekitar 2 miliar untuk membangun tangga baja yang lebih aman. Struktur batu ini membentang sepanjang 3 km dan terdiri dari 2.556 anak tangga menggantikan tangga rotan yang rapuh sebelumnya. Meskipun tangga baja ini meningkatkan keamanan, penduduk desa masih harus menempuh perjalanan vertikal yang menantang, membutuhkan waktu sekitar 2 jam untuk mencapai puncak tebing. Sebagai bagian dari program pengentasan kemiskinan yang lebih luas, pemerintah Cina pada tahun 2020 menawarkan relokasi kepada penduduk Atuleer. Dari total 114 kepala keluarga, 84 setuju untuk pindah ke kompleks apartemen baru di kota Zhoujue, sekitar 70 km dari desa asal mereka. Apartemen-apartemen ini yang berukuran antara 50 hingga 100 meter persegi dilengkapi dengan perabotan dan fasilitas modern. Biaya relokasi disubsidi besar-besaran oleh pemerintah dengan penduduk hanya membayar sekitar 5 juta rupiah per orang untuk biaya pindah. Meskipun sebagian besar penduduk memilih untuk pindah, 30 kepala keluarga memutuskan untuk tetap tinggal di Atuleer. Keputusan ini sejalan dengan rencana pemerintah daerah untuk mengembangkan desa tersebut menjadi destinasi wisata. Penduduk yang tetap tinggal diharapkan akan mengelola fasilitas penginapan dan menjadi pemandu wisata. Rumah Boeing 727 ketika pesawat menjadi hunian. Di tengah hutan Oregon, Amerika Serikat, berdiri sebuah rumah unik yang menarik perhatian banyak orang. Rumah ini bukanlah bangunan konvensional, melainkan sebuah pesawat Boeing 727 yang telah diubah menjadi tempat tinggal. Pemiliknya, Bruce Campbell, seorang insinyur listrik berusia 73 tahun, memutuskan untuk mewujudkan impiannya dengan membeli pesawat bekas seharga $100.000 Amerika atau sekitar 1,5 miliar rupiah. Campbell menghabiskan waktu 2 tahun dan dana tambahan sebesar $15.000 Amerika atau sekitar 232 juta rupiah untuk mengubah interior pesawat menjadi ruang hidup yang nyaman. Campbell melakukan berbagai modifikasi pada interior pesawat, termasuk menambahkan fasilitas penting seperti shower darurat dan wastafel. Ia juga mempertahankan beberapa fitur asli pesawat seperti kokpit dan toilet, untuk memberikan nuansa otentik pada rumah barunya. Pesawat yang kini menjadi rumah Campbell memiliki panjang sekitar 40 meter, memberikan ruang yang cukup luas untuk ditata menjadi berbagai area fungsional. Meskipun tinggal di dalam pesawat mungkin terdengar tidak biasa, Campbell menemukan berbagai keuntungan dari pilihan uniknya ini. Struktur pesawat yang terbuat dari aluminium terbukti tahan terhadap berbagai kondisi cuaca dan memberikan perlindungan yang baik terhadap gempa bumi. Selain itu, desain aerodinamis pesawat membantu mengoptimalkan penggunaan energi untuk pemanasan dan pendinginan. Campbell juga memanfaatkan sistem kelistrikan pesawat yang sudah ada, membuatnya lebih efisien dalam penggunaan energi. Rumah sempit di Austria. Rumah sempit di Austria, sebuah arsitektur aneh dengan dimensinya yang tidak biasa. Dibangun oleh seniman kontemporer Erwin Wurm, struktur ini memiliki tinggi sekitar 7 meter, panjang 13 meter, dan lebar hanya 1,3 meter. Desain yang ekstrim ini merupakan manifestasi dari eksplorasi Wurm terhadap konsep ruang dan bentuk dalam seni instalasi dan arsitektur. Karya ini tidak hanya menjadi objek seni, tetapi juga menantang persepsi umum tentang fungsi dan kenyamanan dalam desain rumah tinggal.
Erwin Wurm, seniman kelahiran Austria pada tahun 1954, dikenal luas atas karyanya yang sering menggabungkan humor, kritik sosial, dan eksperimen bentuk. Rumah sempit ini merupakan bagian dari seri karyanya yang berjudul Narrow House atau Rumah Sempit, yang pertama kali dipamerkan pada tahun 2010. Wurm mengambil inspirasi dari rumah orang tuanya yang dibangun pada era 1950-an, namun dia memodifikasi dimensinya secara drastis untuk menciptakan efek visual yang mengejutkan dan memicu diskusi tentang ruang hidup minimal. Meskipun terlihat tidak mungkin untuk dihuni, rumah sempit ini sebenarnya dilengkapi dengan interior yang fungsional. Di dalamnya terdapat ruang tamu, kamar tidur, dapur, dan bahkan kamar mandi. Semuanya dirancang dengan skala yang diperkecil secara proporsional. Furnitur dan peralatan rumah tangga juga disesuaikan dengan dimensi yang tidak biasa ini. Hal ini mendemonstrasikan bagaimana ruang yang sangat terbatas dapat dioptimalkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, meskipun dalam konteks yang ekstrim. Kehidupan bawah tanah Las Vegas. Las Vegas, kota yang terkenal dengan gemerlap cahaya dan hiburan, menyimpan realitas gelap di bawah permukaannya. Jaringan terowongan bawah tanah yang membentang sepanjang lebih dari 960 km di bawah kota ini awalnya dibangun pada tahun 1990-an sebagai sistem pengendalian banjir. Namun, seiring berjalannya waktu, terowongan-terowongan ini telah berubah menjadi tempat tinggal bagi sekitar 1.200 hingga 2.000 orang tunawisma yang mencari perlindungan dari cuaca ekstrim dan pengawasan pihak berwenang. Kondisi hidup di dalam terowongan sangat keras dan berbahaya. Kurangnya ventilasi, pencahayaan, dan sanitasi yang memadai menciptakan lingkungan yang tidak sehat bagi para penghuninya. Banyak penghuni terowongan menghadapi masalah kesehatan mental dan kecanduan narkoba yang semakin diperparah oleh isolasi dan keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan. Meskipun demikian, beberapa penghuni berusaha menciptakan semblance rumah dengan mengecat dinding dan menggunakan barang-barang bekas untuk menghias ruang mereka. Ancaman banjir bandang merupakan bahaya konstan bagi penghuni terowongan. Air dapat menyapu dengan cepat melalui terowongan tanpa peringatan, membahayakan nyawa dan harta benda penghuni. Selain itu, kurangnya fasilitas sanitasi yang layak meningkatkan risiko kesehatan, terutama bagi mereka yang sudah rentan. Para pekerja sosial dan organisasi amal berusaha menjangkau dan membantu populasi ini, namun tantangan tetap ada dalam menyediakan solusi jangka panjang. Longyearbyen, kota paling ujung utara. Longyearbyen, ibu kota kepulauan Svalbard di Norwegia, merupakan pemukiman paling utara di dunia. Terletak sekitar 1.050 km dari kutub utara, kota ini mempunyai fenomena alam yang unik dan langka. Selama 4 bulan pada musim panas, matahari tidak pernah terbenam, menciptakan hari tanpa malam yang dikenal sebagai matahari tengah malam. Sebaliknya, selama 4 bulan di musim dingin, kota ini mengalami malam kutub, di mana matahari tidak pernah muncul di atas cakrawala. Kondisi geografis dan iklim ekstrim ini menciptakan lingkungan yang menantang namun memikat bagi para penduduk dan peneliti. Sejarah Longyearbyen dimulai pada awal abad ke-20 sebagai kota pertambangan batu bara. Didirikan pada tahun 1906 oleh John Munro Longyear, seorang pengusaha Amerika. Kota ini awalnya berfungsi sebagai pusat operasi Arctic Coal Company. Sering waktu, fokus ekonomi Longyearbyen bergeser dari pertambangan ke penelitian ilmiah dan pariwisata petualangan. Transisi ini mencerminkan adaptabilitas penduduk setempat terhadap perubahan kondisi ekonomi dan lingkungan. Saat ini, Longyearbyen menjadi pusat penting untuk studi perubahan iklim, geologi Arktik, dan ekologi kutub. Salah satu aspek yang paling menarik dari Longyearbyen adalah keragaman penduduknya. Dengan populasi sekitar 2.400 jiwa, kota ini dihuni oleh warga dari lebih dari 50 negara. Kebijakan imigrasi unik di Svalbard memungkinkan orang dari berbagai negara untuk tinggal dan bekerja di sana tanpa visa, selama mereka dapat membuktikan kemampuan untuk menghidupi diri sendiri. Hal ini menciptakan komunitas internasional yang dinamis di tengah landscape Arktik yang terpencil. Para penduduk harus beradaptasi dengan tantangan hidup di lingkungan ekstrim, termasuk ancaman beruang kutub yang mengharuskan mereka membawa senjata api saat berpergian di luar kota.
Longyearbyen juga menjadi lokasi ideal untuk mengamati fenomena alam yang spektakuler. Aurora borealis atau cahaya utara dapat diamati dengan sangat jelas di sini selama musim gelap, dari akhir September hingga pertengahan Maret. Fenomena bulan biru superdarah, kombinasi langka dari supermoon, bulan biru, dan gerhana bulan total juga dapat diamati dengan kondisi optimal dari lokasi ini. Selain itu, Longyearbyen memiliki fasilitas penelitian canggih seperti stasiun satelit Svalbard dari University Center in Svalbard, yang menarik ilmuwan dari seluruh dunia untuk melakukan penelitian di berbagai bidang ilmu Arktik. Edinburgh of the Seven Seas, pemukiman terisolasi di Atlantik Selatan. Edinburgh of the Seven Seas terletak di Pulau Tristan da Cunha di Samudra Atlantik Selatan, merupakan pemukiman paling terpencil di dunia. Berjarak sekitar 2.173 km dari pemukiman terdekat di Pulau Saint Helena, lokasi ini menjadi simbol isolasi ekstrim. Pulau ini merupakan bagian dari wilayah seberang Laut Britania Raya yang bernama Saint Helena Ascension dan Tristan da Cunha, dengan populasi hanya sekitar 245 jiwa berdasarkan sensus terakhir. Perjalanan menuju Edinburgh of the Seven Seas membutuhkan waktu yang sangat lama dan penuh tantangan. Rute normal memakan waktu sekitar 2 minggu melalui perairan Samudra Atlantik yang terkenal ganas. Alternatif yang lebih cepat adalah perjalanan 6 hari. Namun opsi ini sangat terbatas karena feri yang melayani rute ini hanya beroperasi sekali dalam setahun. Hal ini menjadikan Edinburgh of the Seven Seas sebagai salah satu tempat tersulit untuk diakses di dunia. Kondisi geografis dan cuaca yang ekstrim seringkali menambah kompleksitas perjalanan, membuat kunjungan ke pulau ini menjadi pengalaman yang langka dan berharga bagi para peneliti dan penjelajah. Penduduk setempat yang dikenal sebagai Tristanian hidup dengan cara yang sangat sederhana dan mandiri. Mereka mengandalkan pertanian, perikanan, dan beberapa kegiatan ekonomi kecil untuk bertahan hidup. Pulau ini memiliki fasilitas dasar seperti rumah sakit kecil, sekolah, kantor pos, kafe, dan sebuah pub bernama The Albatross. Keunikan lain dari komunitas ini adalah tingginya tingkat kekerabatan dengan hanya 7 nama keluarga yang bertahan hingga saat ini, yaitu Glass, Swine, Green, Rogers, Hagan, Repetto, dan Lavarello. Kampong Luang, desa terapung yang menantang alam. Desa terapung Kampong Luang di Kamboja merupakan sebuah komunitas unik yang terletak di tepi danau Tonle Sap. Dengan populasi lebih dari 300 keluarga, desa ini telah beradaptasi dengan lingkungan akuatik yang dinamis selama beberapa generasi. Rumah-rumah dan struktur bangunan di Kampong Luang dibangun di atas tiang setinggi 6 hingga 9 meter, sebuah solusi arsitektur yang memungkinkan mereka bertahan menghadapi fluktuasi ekstrim tinggi air danau antara musim kemarau dan penghujan. Perubahan muka air yang drastis ini yang bisa mencapai perbedaan hingga 8 meter memaksa penduduk untuk mengembangkan gaya hidup semi-nomaden yang fleksibel. Transportasi di Kampong Luang sepenuhnya bergantung pada perahu dan rakit yang digunakan untuk segala keperluan mulai dari berbelanja hingga mengantar anak-anak ke sekolah. Sekolah terapung dan klinik bergerak menjadi solusi kreatif yang dikembangkan untuk mengatasi kendala ini, meskipun efektivitasnya masih terbatas. Aktivitas sehari-hari penduduk termasuk mandi, mencuci, dan membuang limbah dilakukan langsung di danau yang sayangnya berkontribusi pada masalah pencemaran air yang serius. Mata pencaharian utama masyarakat Kampong Luang adalah perikanan, dengan sebagian besar penduduk mengandalkan hasil tangkapan ikan dari danau Tonle Sap untuk kebutuhan pangan dan pendapatan. Namun beberapa penduduk mulai beralih ke sektor pariwisata sebagai sumber penghasilan alternatif. Meskipun hal ini juga membawa tantangan baru terkait pelestarian budaya dan lingkungan. Tidak adanya sistem sanitasi yang memadai dan pengelolaan limbah menyebabkan pencemaran air yang parah, yang pada gilirannya meningkatkan risiko penyakit bawaan air di kalangan penduduk. Selain itu, perubahan iklim global mulai berdampak signifikan pada ekosistem Danau Tonle Sap, mengancam tidak hanya mata pencaharian penduduk, tetapi juga kelangsungan hidup desa terapung itu sendiri dalam jangka panjang. Tuvalu, negara di ambang tenggelam. Tuvalu,
sebuah negara kepulauan di Samudra Pasifik telah menjadi simbol nyata dari ancaman perubahan iklim global. Dengan luas wilayah hanya sekitar 26 km persegi dan populasi sekitar 11.000 jiwa, Tuvalu merupakan negara keempat terkecil di dunia. Kerentanan Tuvalu terhadap dampak perubahan iklim semakin diperparah oleh topografinya yang sangat rendah, dengan titik tertinggi hanya mencapai 3 meter di atas permukaan laut. Kondisi ini menjadikan Tuvalu sebagai salah satu negara yang paling terancam oleh kenaikan permukaan laut dan erosi pantai yang terus berlangsung. Kesadaran global akan situasi kritis Tuvalu meningkat secara dramatis setelah pidato Menteri Luar Negeri negara tersebut pada Konferensi Perubahan Iklim PBB COP26 pada tahun 2021. Simon Kofe, Menteri Luar Negeri Tuvalu, menyampaikan pidatonya sambil berdiri setinggi lutut di perairan pantai negaranya. Gambar dan video dari pidato tersebut menjadi viral di media sosial, menggambarkan secara visual ancaman nyata yang dihadapi Tuvalu akibat kenaikan permukaan laut. Tindakan ini berhasil menarik perhatian dunia terhadap urgensi penanganan perubahan iklim, terutama bagi negara-negara kepulauan kecil yang rentan. Para ilmuwan dan ahli lingkungan memproyeksikan bahwa jika tren kenaikan permukaan laut dan erosi pantai saat ini terus berlanjut, Tuvalu beresiko tenggelam sepenuhnya pada akhir abad ke-21. Proyeksi ini didasarkan pada berbagai model iklim dan data historis yang menunjukkan peningkatan signifikan dalam tingkat kenaikan permukaan laut global. Di Tuvalu sendiri, pengukuran pasang surut di Funafuti, ibu kota negara tersebut, menunjukkan kenaikan permukaan laut sebesar 3,9 mm per tahun, hampir 2 kali lipat rata-rata global. Fenomena ini tidak hanya mengancam keberadaan fisik negara tersebut, tetapi juga seluruh struktur sosial, budaya, dan ekonominya. Piramida modern, apartemen bertingkat ala sawah. Terletak di distrik Huaqiao Kunshan, kompleks ini terdiri dari 3 bangunan apartemen yang menyerupai piramida bertingkat. Bangunan utama memiliki 18 lantai, sementara 2 bangunan lainnya masing-masing 12 lantai. Desain unik ini terinspirasi dari sawah bertingkat yang umum ditemui di daerah pegunungan Asia, serta olahraga parkour yang kembali populer di kalangan generasi muda. Arsitektur kompleks ini dirancang oleh Master Architectural Office dan mulai dibangun pada tahun 2013. Bangunan-bangunan tersebut disusun menyerupai tumpukan balok Lego raksasa dengan kemiringan 45 derajat ke arah pusat. Setiap unit apartemen memiliki teras luas yang berfungsi sebagai atap bagi unit di bawahnya. Desain bertingkat ini menciptakan ruang terbuka yang luas, memungkinkan cahaya alami dan sirkulasi udara yang optimal ke seluruh bangunan. Total luas lantai keseluruhan kompleks mencapai 130.000 meter persegi. Meskipun desainnya inovatif, kompleks ini menghadirkan tantangan unik bagi penghuninya. Masalah privasi menjadi perhatian utama karena tata letak bawahnya bertingkat memungkinkan penghuni dengan mudah melihat ke unit-unit di bawahnya. Hal ini menciptakan situasi di mana aktivitas sehari-hari penghuni dapat terlihat jelas oleh tetangga mereka. Selain itu, struktur miring bangunan mengharuskan perancangan interior yang tidak konvensional dengan lebih dari 1.000 variasi tata ruang yang berbeda untuk mengakomodasi bentuk unik setiap unit. Para arsitek berargumen bahwa desain ini mendorong interaksi sosial dan menciptakan komunitas yang saling terhubung. Teras-teras luas berfungsi sebagai ruang bersama, tempat penghuni dapat bersosialisasi dan menikmati pemandangan kota. Ponte Vecchio, jembatan berpenghuni di jantung Florence. Ponte Vecchio, yang berarti jembatan tua dalam bahasa Italia, adalah sebuah struktur ikonik yang melintasi Sungai Arno di Florence, Italia. Dibangun pada tahun 1345 oleh Taddeo Gaddi, jembatan ini merupakan salah satu contoh terbaik dari arsitektur jembatan abad pertengahan yang masih bertahan hingga saat ini. Ponte Vecchio terkenal karena keunikannya sebagai jembatan berpenghuni dengan deretan bangunan yang berdiri di sepanjang kedua sisinya. Struktur ini awalnya dibangun dari kayu, namun setelah mengalami kerusakan akibat banjir pada tahun 1333, jembatan direkonstruksi menggunakan batu untuk meningkatkan ketahanannya. Pada awalnya, toko-toko di Ponte Vecchio didominasi oleh penjual daging dan ikan. Namun pada tahun 1593, Grand Duke Ferdinando I de' Medici memerintahkan agar pedagang ini digantikan oleh toko-toko perhiasan dan emas.
Keputusan ini diambil untuk meningkatkan prestis jembatan dan mengurangi bau tidak sedap yang ditimbulkan oleh pedagang daging. Sejak saat itu, Ponte Vecchio menjadi pusat perdagangan perhiasan di Florence, sebuah tradisi yang berlanjut hingga hari ini. Deretan toko-toko kecil yang berwarna-warni ini memberikan karakteristik unik pada jembatan, menciptakan pemandangan yang memikat bagi mereka yang melewatinya. Jembatan ini juga merupakan rumah bagi beberapa penduduk Florence. Apartemen-apartemen kecil terletak di atas toko-toko, memberikan penghuninya pemandangan yang menakjubkan ke Sungai Arno dan kota Florence. Kehidupan di jembatan ini dipenuhi dengan suasana yang ramai di siang hari ketika toko-toko dibuka dan wisatawan memadati jembatan, serta ketenangan yang menakjubkan di malam hari ketika aktivitas mereda. Fenomena ini menciptakan komunitas kecil yang unik di jantung kota Florence. Casa do Penedo, rumah batu yang menantang modernitas. Casa do Penedo, yang berarti rumah batu dalam bahasa Portugis, adalah sebuah struktur arsitektur unik yang terletak di antara Colorico de Basto dan Fove di Portugal Utara. Dibangun pada tahun 1972 dan selesai pada tahun 1974, rumah ini memanfaatkan 4 bongkahan batu granit besar sebagai fondasi, dinding, dan atapnya. Desain yang tidak konvensional ini menciptakan harmoni yang sempurna dengan landscape pegunungan di sekitarnya. Interior Casa do Penedo menggabungkan elemen rustik dengan kenyamanan modern. Rumah ini dilengkapi dengan ruang tamu, dapur, dan kamar tidur yang fungsional, yang semuanya dibangun dengan memanfaatkan kontur alami batu granit. Meskipun tidak memiliki listrik, sesuai keinginan pemiliknya untuk menciptakan pengalaman hidup pra-teknologi, rumah ini tetap nyaman dengan perapian dan perabotan kayu. Fitur unik lainnya termasuk kolam renang yang dipahat dari batu di dekat rumah dan jendela, serta pintu anti peluru yang dipasang sebagai respon terhadap meningkatnya vandalisme akibat popularitas rumah. Kondisi antara desain primitif dan elemen keamanan modern ini menciptakan kontras yang menarik, menegaskan keunikan Casa do Penedo. Seiring waktu, Casa do Penedo telah bertransformasi dari tempat peristirahatan pribadi menjadi landmark terkenal dan objek wisata. Popularitas yang tidak terduga ini mengakibatkan arus pengunjung yang terus meningkat, memaksa pemiliknya, Vitor Rodrigues, untuk pindah demi menghindari kerumunan yang penasaran. Saat ini, Casa do Penedo berfungsi sebagai museum kecil, menarik wisatawan dari seluruh dunia yang ingin menyaksikan langsung keajaiban arsitektur ini. Pulau Ungu, transformasi warna di Banwol dan Bakji. Pulau Banwol dan Bakji yang terletak di lepas pantai barat daya Korea Selatan telah menjadi fenomena unik dalam dunia pariwisata dan perencanaan kota. Kedua pulau ini yang secara kolektif dikenal sebagai Pulau Ungu mengalami transformasi dramatis sejak tahun 2015 sebagai bagian dari inisiatif pariwisata Provinsi Jola Selatan. Proyek ini terinspirasi oleh bunga campanula atau bellflower yang merupakan tanaman asli daerah tersebut. Dalam upaya menciptakan destinasi wisata yang menarik, pemerintah setempat menginvestasikan sekitar 4,8 miliar won untuk mengubah seluruh landscape pulau menjadi nuansa ungu yang menakjubkan. Lebih dari 28.000 meter persegi atap bangunan dicat dengan warna ungu, mencakup sekitar 400 rumah di kedua pulau tersebut. Selain itu, jalan-jalan, jembatan, dan bahkan kotak telepon umum juga diubah menjadi warna ungu. Pemerintah dan penduduk setempat juga melakukan penanaman masif tanaman berwarna ungu, termasuk 3.000 bunga aster New England dan menciptakan kebun lavender seluas 21.500 meter persegi. Para petani lokal bahkan beralih untuk menanam tanaman berwarna ungu seperti beet dan kohlrabi, menambah kesan serba ungu di seluruh pulau. Meskipun terlihat seperti setting film fantasi, Pulau Ungu ini merupakan tempat tinggal nyata bagi sekitar 150 penduduk. Mayoritas penduduk adalah petani dan nelayan yang telah tinggal di pulau tersebut selama beberapa generasi. Di pulau ini juga terdapat restoran-restoran yang menyajikan makanan dengan nuansa ungu, termasuk nasi ungu dan hidangan yang disajikan di piring ungu. Beberapa penduduk bahkan mengadopsi gaya hidup serba ungu, mengenakan pakaian ungu dari kepala hingga kaki sebagai bentuk dukungan terhadap inisiatif ini. Favela, pemukiman padat di tengah ketimpangan sosial.
Favela merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan pemukiman padat penduduk di Brasil, khususnya di kota-kota besar seperti Rio de Janeiro dan Sao Paulo. Asal-usul favela dapat ditelusuri kembali ke abad ke-19 ketika tentara Brasil mendirikan pemukiman di daerah kumuh setelah Perang Canudos. Sejak saat itu, favela berkembang pesat, terutama pada tahun 1970-an ketika banyak orang dari pedesaan berpindah ke kota-kota besar untuk mencari pekerjaan. Menurut data dari Institut Geografi dan Statistik Brasil, jumlah favela di Brasil meningkat lebih dari 2 kali lipat dalam dekade terakhir. Dari 6.329 menjadi 13.151. Saat ini diperkirakan sekitar 11,5 juta orang atau 6% dari total populasi Brasil tinggal di favela. Masyarakat di favela seringkali menghadapi masalah besar, termasuk kurangnya akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan infrastruktur dasar. Banyak penduduk terjebak dalam siklus kemiskinan dengan peluang ekonomi yang terbatas. Keberadaan geng dan perdagangan narkoba menjadi masalah serius, dengan banyak remaja terlibat dalam aktivitas ilegal sebagai cara untuk bertahan hidup. Statistik menunjukkan bahwa 4 dari 10 remaja laki-laki di favela memiliki kemungkinan besar meninggal sebelum mencapai usia 21 tahun. Rumah-rumah di favela biasanya dibangun dengan bahan-bahan yang tersedia seperti kayu, batu bata, dan material daur ulang. Banyak bangunan tidak memiliki rencana yang jelas, tetapi justru menciptakan tata ruang yang unik dan beragam. Meskipun seringkali dianggap kumuh, favela memiliki potensi untuk menjadi model pembangunan berkelanjutan. Beberapa favela telah mulai mengadopsi praktik arsitektur hijau dengan memanfaatkan bahan-bahan lokal seperti menciptakan ruang publik yang ramah lingkungan. Proyek-proyek seperti Favela Painting di Santa Marta dan Corles da Favela di Paraisópolis telah mengubah wajah favela menjadi lebih berwarna dan menarik, sekaligus meningkatkan keterampilan dan keamanan pekerja lokal. Setenil de las Bodegas, desa di bawah naungan tebing. Setenil de las Bodegas adalah sebuah kota kecil yang terletak di Provinsi Cádiz, Spanyol, dan dikenal karena keunikan arsitekturnya yang terintegrasi dengan batuan alami. Sejarah kota ini dapat ditelusuri kembali hingga abad ke-12 ketika penduduknya mulai membangun rumah di bawah tebing batu. Teori yang berkembang selama ini menunjukkan bahwa kawasan ini telah dihuni oleh manusia sejak 25.000 tahun yang lalu dengan bukti arkeologis yang menunjukkan adanya kehidupan di gua-gua di sekitarnya. Setenil de las Bodegas juga dikenal sebagai Pueblos Blancos atau kota putih karena bangunan-bangunan yang dicat putih yang mencolok di tengah batuan gelap. Rumah-rumah di kota ini dibangun langsung di bawah batu, dengan beberapa di antaranya memiliki atap yang terbuat dari batu besar. Penduduk setempat telah mengadopsi cara hidup yang mirip dengan tradisi penduduk Arab kuno yang tinggal di gua untuk menghindari panas ekstrim di musim panas dan menjaga suhu tetap hangat di musim dingin. Dengan memanfaatkan formasi batuan ini, mereka menciptakan lingkungan yang nyaman dan aman dari kebakaran serta gempa bumi. Arsitektur Setenil de las Bodegas tidak hanya unik tetapi juga sangat fungsional. Rumah-rumah yang terletak di bawah batu memberikan perlindungan dari cuaca ekstrim dan banyak diantaranya dilengkapi dengan kebun zaitun di atapnya. Masyarakat setempat setelah berhasil mengubah tantangan lingkungan menjadi keuntungan, menciptakan ruang hidup yang efisien dan berkelanjutan. Selain itu, beberapa penduduk juga membuka usaha seperti kafe dan restoran yang menawarkan pengalaman kuliner yang khas di tengah keindahan alam yang menakjubkan. Sealand, entitas unik di tengah lautan. Sealand merupakan entitas unik yang didirikan di atas bekas benteng militer Inggris di Laut Utara. Pada 2 September 1967, Mayor Paddy Roy Bates, seorang mantan perwira Angkatan Darat Inggris, menduduki platform HM Fort Roads yang terletak sekitar 12 km dari pantai Suffolk. Bates kemudian memproklamirkan platform tersebut sebagai negara merdeka bernama Principality of Sealand. Meskipun statusnya sebagai negara tidak diakui secara internasional, Sealand memiliki atribut kenegaraan seperti konstitusi, bendera, lagu kebangsaan, mata uang Sealand dolar, dan paspor sendiri. Dengan luas area hanya sekitar 550 meter persegi, Sealand menjadi salah satu entitas terkecil yang mengklaim status sebagai negara.
Platform yang menjadi wilayah Sealand terdiri dari dua menara beton setinggi 18 meter yang dihubungkan oleh dek baja. Awalnya, benteng ini dibangun oleh pemerintah Inggris pada tahun 1943 sebagai bagian dari pertahanan selama Perang Dunia II. Setelah perang usai, benteng ini ditinggalkan hingga akhirnya diduduki oleh Bates. Sealand menganut sistem pemerintahan monarki konstitusional dengan Bates sebagai pemimpinnya yang pertama. Setelah Bates meninggal dunia pada tahun 2012, kepemimpinan Sealand dilanjutkan oleh putranya Michael Bates. Meskipun populasinya sangat kecil, hanya sekitar 27 orang, Sealand berupaya menjalankan fungsi-fungsi layaknya sebuah negara. Mereka memiliki sistem peradilan sendiri, menerbitkan perangko, dan bahkan pernah memiliki tim sepak bola nasional. Sealand juga menawarkan gelar bangsawan kepada siapa saja yang ingin menjadi bagian dari negara ini, sebagai salah satu sumber pendapatan. Namun kehidupan di Sealand tidaklah mudah mengingat lokasinya yang terisolasi di tengah laut. Para penghuni harus menghasilkan air minum sendiri dan sebagian besar kebutuhan harus didatangkan dari daratan Inggris. Freedom Cove, pulau buatan yang mengapung bebas. Freedom Cove merupakan sebuah pulau buatan yang mengapung di perairan Cypress Bay dekat Claycoat Sound, British Columbia, Kanada. Pulau unik ini dibangun oleh sepasang seniman Wayne Adams dan Catherine King yang mulai konstruksinya pada musim panas tahun 1991. Proyek ini terus berkembang hingga saat ini, menciptakan sebuah kompleks hunian terapung yang terdiri dari sekitar 12 platform yang saling terhubung. Struktur utama pulau ini menggunakan teknologi flotasi yang berasal dari peternakan ikan setempat dengan blok plastik PVC sebagai pondasi utama yang memungkinkan seluruh kompleks tetap mengapung di permukaan air. Kompleks Freedom Cove terdiri dari berbagai bangunan dan fasilitas yang mencerminkan gaya hidup dan minat pasangan seniman tersebut. Di antaranya terdapat 4 rumah kaca, galeri seni, studio tari dengan lantai yang dihiasi lukisan bunga teratai raksasa, serta menara mercusuar. Seluruh bangunan ini dicat dengan warna-warna cerah, didominasi oleh nuansa magenta dan pirus, menciptakan pemandangan yang kontras dengan alam sekitarnya. Adams dan King memanfaatkan bahan-bahan daur ulang dan kayu yang terdampar di pantai setelah badai untuk membangun sebagian besar struktur. Mereka juga mengintegrasikan sistem energi terbarukan, menggunakan panel surya dan generator untuk kebutuhan listrik, serta memanfaatkan air hujan dan air terjun terdekat sebagai sumber air bersih. Kehidupan di Freedom Cove menawarkan pengalaman yang unik namun juga penuh tantangan. Pasangan ini harus mandiri dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, termasuk menanam sayuran dan buah-buahan di rumah kaca mereka, serta mengandalkan hasil tangkapan ikan sebagai sumber protein utama. Mereka juga harus siap menghadapi cuaca ekstrim, terutama badai musim dingin yang seringkali merusak bagian-bagian pulau dan mengharuskan perbaikan rutin. Meskipun demikian, King dan Adams berhasil membesarkan 2 anak mereka di pulau ini, membuktikan bahwa gaya hidup alternatif ini dapat berkelanjutan.